Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. We give you thanks for this day you have made, for the breath in our lungs, for your gift of life. We give you thanks
for your miraculous creation, the heavens and the earth, the wind, the rain, the warmth of the sun, the mountains and oceans formed by your hands. We give you thanks for this church, this community, this place we can call home. We give you thanks for your mercy and forgiveness, for your faithfulness and love, for the gift of your Son, and for his death and resurrection. Even in our failures, we are thankful, for your grace is sufficient. Even in our weakness, we are thankful, for your power is made perfect. Through every trial and every joy, through every struggle and every victory, not just today, but every day and in everything, we give you thanks. Shalom jemaat PRJ yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk satu kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu atas setiap kami. Oleh sebab itu kami membawa hati kami kepada Engkau, hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami akan dipuaskan dengan hadirat-Mu ya Bapa. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi bangsa kami. Perkenanan dan anugerah Tuhan tidak akan pernah menjauh dari bangsa kami. Kami percaya ada kebangkitan besar yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan atas bangsa kami. Tuhan
akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, makmur dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Kiranya hikmat dan penyertaan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka memiliki sistem pemerintahan yang benar, yang tidak melakukan kecurangan, dan berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang ada dengan takut akan Tuhan, jujur, adil, dan bijaksana, sehingga Indonesia bangkit, sejahtera, dan bersinar. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Rianto yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang prima, umur yang panjang, penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya ada di dalam covering Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk generasi Yeremia yang ada. Biarlah Tuhan generasi ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dengan perbuatan-perbuatan mereka yang memuliakan Tuhan, membawa terang Kristus kemanapun mereka pergi. Oh Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak generasi ini. Biarlah Tuhan, Tuhan memberkati sehingga generasi ini boleh Tuhan diutus untuk membawa Injil kerajaan surga dan memberitakan Injil-Mu Tuhan di seluruh dunia ini, menjangkau jiwa-jiwa. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, perlengkapi generasi ini dengan kuasa dan otoritas-Mu ya Bapa, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Dan akhirnya kami perkatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah ibadah kami hari ini seperti di surga. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini kita siap kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Siap menari, siap menyanyi. Sebab Tuhan kita layak untuk kita muliakan bersama-sama sorakan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah
mau taat dan setia sama Tuhan? Sekali lagi saudara, boleh kasih tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan ya saudara. Sorakan yeah! Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
mau menyenangkan hati Tuhan, boleh angkat tangannya nggak saudara? Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara, saya percaya engkau siap mau berikan terbaik bagi Tuhan, amin. Yang siap boleh katakan amin. Lihat kanan kirimu, katakan untuk Tuhan yuk, untuk Tuhan, untuk Tuhan yuk. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Saya mau dengar suara GBPJ terbaik. Yang siap katakan amin. One, two, tak mau, come on. Mana suaranya, katakan janji ya, katakan apa? Amin. Tak ingin lakukan Hal yang dapat dekatkan hati. sambil tepuk tangan, come on. Tak mau, hey, hey. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang membebaskanku. Adalah apa? Pilihanku. Oh, oh, oh. Tak mau untuk hidup lagi dunia ini lagi. Janji yuk. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Hey, hey. Tak mau untuk hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Siapa? Yesus kebenaranku adalah. Katakan pilihanku. Hey, hey. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tapi pada hari ini kami mau nyatakan bahwa kami mau setia padamu, Tuhan. Kami mau berjalan terus bersama denganmu, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus, Engkau setia Tuhan, mengikuti berjalan bersama-Mu Yesus. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Inilah penyembahan kami, segenap surga kami Yesus. Ini hati kami Tuhan yang Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang kuatkan setiap kami Tuhan Yesus. Kini kami mau berserah padamu Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, kini aku percaya. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Tuhan Yesus.
Dengarlah hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang dengarlah seruan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya
Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mulai jauh sama Tuhan mungkin. Kalau hari-hari ini kami mungkin tidak on track sama Tuhan. Di momen ini Tuhan, kami mau balik pada jalannya Tuhan. Saudara ambil waktumu sama-sama hari saudara. Kita berdoa sama-sama. Mungkin kau sudah merindukan Tuhan. Kau mau balik ke jalannya Tuhan. Biar hari ini Tuhan mendengar setiap doamu saudara. Yes, Lord. Yes, I see. Saat kami angkat tangan kami, Tuhan turun tangan bekerja bagi kami. Tiada yang mustahil. Peluk kami Tuhan. Peluk kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kami rindu pada Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. Kami cinta kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau janji, kami mau taat. Kami mau janji, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kau dapati kami setia. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, ya Tuhan ya. Sekali Yesus karena kasih-Nya oh Yesusku. Kami mau janji sama Tuhan hari ini. Katakan sama-sama yuk. Sekali Yesus. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ada masa depan di dalam Tuhan. Amin, amin. Karena kasih-Nya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai-Mu bagi Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan hidupmu saudara, bersama-sama berkatakan dengan iman hari ini saudara. Mari bersama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, mari declare, katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru. Katakan, sekali
Haleluya, katakan sama-sama, katakan. Dalam, come on. Tetapi Yesus dan kesempatan baru di setiap kami percaya dengan iman kami Tuhan. Mari bersama katakan, tetapi Yesus yang mempesona hatiku demi hidup kesempatan. Mari dikatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, kami mau janji sama Tuhan. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari yang kedua katamu saudara, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, lihat siap tangan kami yang terangkat Tuhan. Harapanku kami percaya akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, come on Dika, katakan sekali Yesus, come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Tidak akan pernah hilang Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, come on sama-sama yang terakhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan Yesus, selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini, di mana kita bisa mendengarkan pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan. Dan yuk biarkan kita sekarang siapkan hati kita untuk juga mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya
bahwa semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Dan pada saat kami belajar mengucap syukur, kami mendeklarasikan bahwa kami tetap di dalam rancangan-Mu, kami tetap di dalam rencana-Mu. Pimpin kami terus Tuhan, bahwa kami terus naik dan tidak turun, dan biarlah segala pergumulan yang kami ada, kami bawa di hadapan-Mu, dan kami percaya ada jawaban yang akan Kau bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, Kau juga berikan hati yang subur bagi jemaat-jemaat-Mu, agar setiap benih yang ditabur akan terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Wow, luar biasa ya. Tidak terasa kita sekarang sudah ada di penghujung bulan November. 1 bulan lagi kita tutup tahun 2025. Wah, terasa begitu cepat, tapi walaupun cepat kita lihat banyak gejolak-gejolak yang ada ya. Tidak sedikit saya mendengarkan kesaksian, tidak sedikit saya konseling dengan jemaat ataupun dengan pengerja mengenai pergumulan yang mereka ada. Tapi kita percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, selalu ada jawaban. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya terbeban untuk membagikan satu tema khotbah yang bicara mengenai iman. Karena penting sekali Bapak Ibu, di dalam keadaan yang kita alami saat-saat ini, iman kita itu harus terus terpelihara. Karena kadang-kadang iman kita bisa goyah. Karena sepertinya kok kita nggak melihat ada sesuatu terjadi. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita hidup harus dasarnya adalah percaya. Bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena iman. Kita harus walk by faith, not by sight. Amin. Tapi ada satu hal yang saya ingin masuk lebih dalam lagi untuk bicara kepada Bapak Ibu semuanya. Pada saat kita bicara walk by faith, not by sight, apa sih sesungguhnya yang berarti? Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Walk by faith itu bicara mengenai bahwa kita hidup, kita harus berjalan di dalam iman kita, di dalam percayanya kita. Not by sight artinya dengan penglihatan. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk kita memiliki iman walaupun kita belum melihat. Amin. Yang kita pegang adalah haruslah janji-janjinya Tuhan. Pada saat dikatakan bahwa not by sight, bukan karena melihat, bukan artinya kita tidak melihat apapun juga. Karena untuk membangun kita punya iman, kita tetap harus melihat. Dan kita melihatnya kepada siapa? Kita melihatnya kepada Yesus, Tuhan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua mengenai satu tema khotbah yang berjudul Fix Your Eyes on Him. Yuk, biarlah kita terus menatap, mata kita diarahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita baca firman-Nya Bapak Ibu. Yang pertama, itu tertulis di Ibrani 12 ayat 2 Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 2, perikopnya itu adalah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Nah, firman-Nya berkata begini, marilah kita melakukannya. Apa? Melakukan apa? Marilah kita bertekun di dalam iman. Dengan cara apa? Dilanjutkan, dengan cara mata yang terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita harus punya mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus? Karena ialah yang akan memimpin kita di dalam iman. Karena ialah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Seringkali kita berpikir pada saat dikatakan kamu harus hidup dengan percaya, bukan melihat. Lalu kita berpikir bahwa ya udah, artinya aku nggak usah lihat apa-apa, percaya saja. Tapi pertanyaannya, percayanya ke siapa? Percayanya kepada apa? Karena kita tidak bisa membangun iman kita tanpa mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jelas firman-Nya di Ibrani 12 ayat 2 ini jelas dikatakan bahwa untuk kita bertekun di dalam iman, untuk kita membangun iman kita, kita harus memiliki mata yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang akan memimpin kita sekali lagi di dalam iman, dan dia juga yang akan membawa iman kita untuk kesempurnaan. Artinya apa? Supaya kita terus bertumbuh Bapak Ibu. Karena iman itu pada saat kita miliki iman itu, tapi tidak exercise iman itu, kita nggak akan bisa bertumbuh Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus terus bergumul untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah.
Kita tahu Bapak Ibu, banyak yang datang kepada kami, banyak datang kepada saya juga secara pribadi, bicara mengenai pergumulan. Ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Dan kalau mata kita hanya tertuju kepada masalah-masalah yang ada, iman kita nggak akan terbangun. Tapi Tuhan katakan apa? Ada janji-janjinya Tuhan. Dan untuk mendapatkan janji-janjinya Tuhan, kita nggak perlu lihat apa yang sedang terjadi, tapi mata kita harus terus melihat kepada Tuhan Yesus. Karena hanya pada saat kita melihat mata kita kepada Tuhan Yesus, pada saat itulah iman kita akan bertumbuh. Dan pertumbuhan iman itu akan dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang harus kita alami. Pada saat kita experience Jesus, pada saat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, iman kita akan terus bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Dan ada satu hal yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar, satu hal yang kita perlu pahami dengan betul, bahwa faith is larger than facts. Bahwa iman itu jauh lebih besar dari segala fakta yang kita bisa lihat. Amin. Iman itu jauh lebih besar. Itu sebabnya dikatakan iman yang hanya sebiji sesawi saja. Hanya sebiji sesawi. Tapi kalau iman itu ada, dia bisa memindahkan gunung. Wow. Tidak peduli mengenai ukurannya. Untuk bisa memindahkan gunung, tidak perlu iman yang lebih besar daripada gunung. Iman yang sebiji sesawi saja, dia bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Bahwa iman itu jauh lebih besar kuasanya daripada segala macam kenyataan yang kita bisa lihat. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, supaya kita fokus di dalam iman kita. Bagaimana kita bangun iman kita, dan kenapa kita perlu iman ini Bapak Ibu. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang tercatat di Matius 14, ayat 22 sampai dengan 23. Firman Tuhan ini bercerita mengenai Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Tentunya kita sudah sering mendengar ya, mengenai Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Jadi saat itu persis sesudah mereka memberikan makan 5.000 orang, ya. Sesudah sore hari mereka sudah selesai, Tuhan Yesus sudah selesai mengajar. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, oke, kalian sekarang jalan dulu. Kalian boleh bertolak ke seberang, naik perahu bertolak ke seberang. Dan Tuhan Yesus mengambil waktu sendirian, ya. Pada saat murid-muridnya sudah berangkat, dia sendiri mulai naik ke atas bukit dan dia berdoa di sana. Dia berdoa sendiri dan sepanjang malaman, ya. Tiba-tiba pada saat udah malam, itu perahu murid-muridnya ternyata kena badai Bapak Ibu. Itu kira-kira jam 3 pagi, terus jam 3 malam hari itu, tiba-tiba ada angin sakal dan perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya Tuhan Yesus itu kena badai. Dan saat itu mereka melihat ada Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Yuk kita lihat firman-Nya bersama-sama Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru kepadanya dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, Bapak Ibu Yesus, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, pada saat Petrus melihat ada sosok yang jalan di atas air, dia bertanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu. Suruh aku untuk berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Dan saat itu barulah Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Apa yang kita bisa dapatkan di sini Bapak Ibu? Kita perlu di dalam membangun iman kita, perlu memastikan kepada siapa kita beriman. Itu sebabnya Petrus, hal pertama yang dia tanyakan, dia memastikan kepada siapa ini dia berbicara. Apakah ini kepada Tuhan? Apa ini kepada Yesus dia berbicara? Ataukah kepada sosok lain yang mereka pikir itu adalah hantu? Dia ingin memastikan bahwa ini adalah Tuhanku.
Dan pada saat kalau betul itu, apabila memang betul Tuhan suruh aku, dia menunggu perintah Bapak Ibu. Dia memastikan bahwa itu adalah Tuhannya, dia memastikan bahwa itu adalah Yesus, dan sesudah dia pastikan, dia katakan, suruh aku. Dan saat dia bertindak, dia hanya bertindak pada saat Yesus katakan, datanglah. Pada saat dia mendapatkan konfirmasi bahwa itu adalah Yesus, pada saat dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah perintah yang dia dapat dari Yesus, pada saat itu barulah dia turun dari perahu, dia berjalan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita juga harus ingat pada saat kita membangun iman kita, karena iman ini bisa dibangun atas dasar segala macam. Tapi kita harus yakin bahwa pada saat kita bangun iman kita dibangun hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Iman kita tidak dibangun untuk hal-hal yang lainnya. Termasuk kepada diri sendiri. Tidak bisa mengatakan, aku beriman, aku mampu. No, tapi iman kita adalah kepada Yesus. That's why, itu sebabnya kita harus punya mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kuncinya Bapak Ibu. Karena seringkali pada saat kita mengatakan, aku percaya, kita percayanya bukan kepada Tuhan. Seringkali pada saat kita katakan, aku percaya, kita percayanya kepada kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kembali lagi yang dikatakan bahwa pada saat kita mengatakan aku percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, di sini juga dikatakan pada saat dia mulai merasakan tiupan angin dan dia katakan, oh, tiba-tiba dia menjadi takut dan dia tenggelam. Lalu Tuhan Yesus menolong dia. Tapi apa yang menjadi reaksinya pada saat Tuhan Yesus menolong dia? Tuhan Yesus katakan, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa Petrus bimbang? Karena dia kurang percaya. Kenapa dia kurang percaya? Karena dia terdistraksi, dia terganggu oleh hal-hal yang lain. Mata dia tidak lagi tertuju kepada Yesus. Tapi intinya yang diinginkan oleh Tuhan adalah untuk kita memiliki percaya penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, ada sebuah kisah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar mengenai kisah ini, tapi kisah ini sungguh memberkati. Kisah ini bercerita mengenai seorang laki-laki, ya, seorang bapak yang punya keahlian untuk berjalan di atas tali, Bapak Ibu. Tali yang dibentangkan, dan dia sudah lakukan ini berulang kali. Dia lakukan ini pada saat tali dibentangkan di atas 2 gedung. Dia melakukan ini pada saat tali dibentangkan untuk menyeberang sungai. Dia melakukan ini pada saat tali itu dibentangkan untuk menyeberang apapun juga. Jadi hari itu dia lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Tali dibentangkan dan dia mulai berjalan. Dia berjalan dari satu sisi menuju kepada sisi yang lain. Pada saat dia berjalan, semua orang tepuk tangan bersorak-sorai dan mengatakan luar biasa Bapak. Aduh ini keren banget. Semuanya amazed ya. Semuanya merasa wow luar biasa. Tapi pada saat dia tiba di sana, semuanya tepuk, semuanya puji dia. Lalu dia beri kesempatan kepada mereka semua. Dikatakan, adakah di antara Bapak Ibu semua yang menonton di sini yang mau berjalan bersama saya menuju ke sana? Tadi kan Bapak Ibu mengatakan bahwa orang ini hebat, mampu melakukan ini. Sekarang ditawarkan kesempatan. Mau nggak Bapak Ibu berjalan bersama saya untuk pergi ke seberang sekarang? Dia tanya berulang kali, tapi berulang kali juga tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang memberikan atau sukarela mau memberikan dirinya untuk berangkat bersama dengan dia, Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang mengangkat tangannya. Dan anak itu berkata, aku mau. Semua orang bertepuk tangan, wow anak ini sungguh pemberani. Lalu anak ini diajak, anak ini dibopong di atas bahunya. Lalu bapak ini mulai kembali berjalan ke arah yang seberang, satunya lagi. Dan pada saat dia berjalan, semua bersorak-sorai sampai dia akhirnya tiba di seberang. Dan saat tiba semua orang mengatakan dia hebat. Lalu ada seorang wartawan yang bertanya kepada anak ini, nah kenapa kamu sementara semua orang, tante, om, kakak-kakak yang ada di sini tidak ada yang berani untuk berangkat bersama-sama dengan si bapak ini menyeberangi tali itu, tapi kenapa kamu berani? Jawaban anak itu cukup simpel Bapak Ibu. Saya berani karena saya tahu saya aman Bapak Ibu. Saya tahu saya aman karena Bapak ini adalah ayah saya. Bapak ini adalah orang tuanya sendiri yang pasti akan memberikan yang terbaik bagi dia.
Nah itu juga lah janjinya Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ketakutan, kadang-kadang kita merasa kok kayaknya kita nggak disertai oleh Tuhan, tapi tidak. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Tuhan punya janji yang luar biasa bagi kita semua. Firman Tuhan Bapak Ibu. Di Yesaya 41 ayat 10 berkata begini. Jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan aku akan membawa engkau ke dalam kemenangan. Amin. Itu adalah janji Tuhan. Dapatkah kita pegang ini dan kita imani ini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahwa Tuhan akan teguhkan kita bahkan menolong kita. Bahwa Tuhan akan pegang tangan kita dan Tuhan akan bawa kita menuju kemenangan. Kalau kita memiliki iman atas itu, kalau kita meyakini mengenai hal itu, apalagi yang kita harus takutkan. Sama seperti anak ini, dia berani berjalan, dia tidak lagi melihat resikonya, dia tidak lagi melihat bahayanya, tapi yang dia lihat adalah kepada siapa dia bersandar. Pada saat dia bersandar dan dia tahu dia bersandar kepada ayahnya, kepada bapaknya sendiri yang tidak mungkin mencelakai dia, dia memiliki damai sejahtera untuk jalan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki rasa yang sama dengan si anak itu? Sudahkah kita memiliki keyakinan dan iman atas janji-janjinya Tuhan terjadi dan tergenapi di dalam kita? Itu sebabnya iman ini harus dibangun Bapak Ibu. Itu sebabnya bahwa kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Bukan untuk menunggu sampai itu terjadi. Tapi kita berjalan dengan iman atas dasar janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Yuk kita belajar Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan mengenai iman. Mengapa iman itu sebegitu penting, dan kita akan belajar dari kisah yang tadi. Kita akan belajar dari kisah pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air itu. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa belajar dari iman? Yang pertama adalah faith breaks what facts limit. Iman itu akan mematahkan segala limitasi yang diberikan oleh fakta yang ada. Iman akan mematahkan segala limitasi apa yang sains berikan. Karena iman itu mampu melakukan di atas jauh lebih daripada fakta yang ada. Kita lihat Bapak Ibu. Pada saat Petrus bersuruh kepada Tuhan, Tuhan kalau itu memang betul engkau, suruh aku jalan di atas air. Dia memiliki iman. Dia katakan suruh aku. Dia iman, kalau itu betul engkau, aku beriman, aku bisa jalan di atas air. Suruh aku. Faktanya tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Tapi dia memiliki iman yang begitu besar terhadap Tuhan Yesus. Maka dia katakan, kalau benar itu adalah engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dan dia tunggu perintahnya Bapak Ibu. Dan pada saat perintah itu datang, pada saat Tuhan Yesus katakan, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Iman yang memampukan Petrus. Bukan ilmu, bukan skill, bukan apapun juga yang dia miliki untuk dia bisa berjalan di atas air. Tapi iman kepada Yesus. Hanya kepada Yesus, bukan kepada kekuatannya sendiri. Itu sebabnya dia tanya, kepada siapa dia bangun iman itu? Bapak Ibu Tuhan Yesus, ada satu contoh yang kita bisa lihat di dalam kisah di Alkitab. Ingat bagaimana Maria ibunya Yesus didatangi oleh seorang malaikat. Ya, saat itu seorang malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak yang datang dari benih Allah. Seorang anak laki-laki yang nanti engkau akan berikan namanya Yesus. Yuk kita baca di Lukas 1 ayat 34, 35, dan 37. Apa yang menjadi jawab Maria pada saat malaikat itu mengatakan hal tersebut? Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? It is impossible. Karena aku ini belum bersuami. Gak mungkin aku bisa mengandung. It is impossible. Tapi jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab anak yang dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan apa yang menjadi responnya Maria? Dia katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia punya iman bahwa segalanya mungkin di dalam Tuhan. Pada saat kita diperhadapkan untuk hal-hal yang menurut kita tidak mungkin, tapi kita harus punya iman yang mengatakan everything is possible pada saat bersama Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu, kita sering melimitasi untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita limitasi itu melalui apa? Melalui logika kita. Kayaknya nggak mungkin deh. Walaupun kita tahu kalau Tuhan mau campur tangan, nggak ada yang mustahil. Tapi kita jaga itu, kita selalu katakan kayaknya nggak mungkin. Dan kita tidak biarkan Tuhan untuk bekerja. Itu sebabnya sering saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa untuk kita memperoleh berkat Tuhan, diperlukan kerendahan hati loh. Karena kita harus izinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Tidak jarang pada saat Tuhan mau bekerja di dalam kita, kita mengatakan, tidak perlu Tuhan, aku bisa Tuhan. Tapi pada saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa iman akan mematahkan segala fakta yang ada. Jangan limit pekerjaan Tuhan dalam hidup kita melalui logika kita, melalui fakta-fakta yang kita lihat. Tapi biarlah berserah. Izinkan Tuhan untuk campur tangan Bapak Ibu. Masa-masa ini kita selalu diingatkan, yuk kita harus banyak mimpi. Kita bermimpi ke depan. Dan saya kemarin itu saya ada dengar satu statement yang keluar dari salah satu motivator di Indonesia. Saya bilang, oh sungguh memberkati. Dia bilang begini, kalau mimpi itu gratis, kenapa kita nggak mau mimpi yang besar? Kalau mimpi itu gratis, kenapa kita selalu mimpi yang kecil-kecil yang kita limitasi dengan kemampuan kita sendiri? Mimpi yang besar nggak bayar apa-apa kok. Izinkan Tuhan bekerja. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah kita selalu bermimpi dengan kita batasi, oh kapasitas saya adalah seperti ini. Mimpiku yang nggak jauh-jauh daripada kapasitas yang aku miliki. Tapi Bapak Ibu bersama dengan Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Mimpi yang besar. Ada statement mengatakan, you block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith. Kita membatasi kita punya mimpi pada saat kita izinkan rasa takut kita untuk bertumbuh lebih besar daripada iman kita. Amin. Jangan izinkan itu. Miliki iman yang besar. Singkirkan segala rasa takut. Pastikan dan percaya bahwa bersama Tuhan, nothing is impossible. Hal yang kedua, Bapak Ibu Tuhan Yesus. Hal yang kedua bicara mengenai focus on Jesus. Pada saat kita bicara mengenai iman ini harus dijaga, dan cara menjaganya adalah pada saat mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada masalah, tidak kepada kekuatan kita sendiri, tapi kepada Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Petrus saat dia sudah berjalan di atas air, tapi dia izinkan masalah itu terjadi. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan akhirnya dia mulai tenggelam. Wow. Dia sudah berjalan di atas air. Imannya sudah membawa dia kepada titik tertentu. Tapi pada saat dia merasakan tiupan angin, dia mulai sadar. Dan dia mulai melihat keadaannya dia. Fokusnya tidak lagi kepada Tuhan Yesus, tapi fokusnya adalah kepada air-air yang ada di bawahnya dia. Dan saat itu dia menjadi takut dan tenggelamlah dia. Ingat apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 2 tadi. Bahwa kita lakukan untuk iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Karena Yesus yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena Yesus yang akan membawa iman kita terus bertumbuh Bapak Ibu. Fokusnya adalah kepada janji-janjinya Tuhan. 12 orang dikirim sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Musa mengirim 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka pergi bersama-sama, masing-masing dari setiap suku. Mereka pergi bersama-sama. Mereka melihat apa yang mereka lihat. Sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Mereka dengar apa yang mereka dengar. Sama semua, tidak yang berbeda. Tapi pada saat mereka kembali, mereka punya pendapat yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dari 12 itu, 10 mengatakan ini bukan ide yang baik. Jangan kita masuk ke dalam tanah perjanjian itu.
Karena di sana itu adalah penduduknya besar-besar seperti raksasa. Dan kalau kita masuk di situ kita akan mati seperti serangga. Tapi ada dua yang mengatakan, no, tidak seperti itu. Mereka tidak menyangkal, mereka tidak mengatakan, oh enggak kok penduduknya kecil-kecil. No, mereka tidak menyangkal hal itu. Mereka mengiyakan dengan apa yang dikatakan oleh ke-10 orang tadi. Tapi mereka ingat kepada janjinya Tuhan. Bilangan 14 ayat 6-8 berkata begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Dan jika Tuhan berkenan, wow, mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu. Ia akan berikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on God's promises. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada janji-janjinya Tuhan. Jangan biarkan segala macam fakta yang ada di dunia ini menggoyahkan hati kita, menggoyahkan iman kita. Tapi pada saat kita fix our eyes to Jesus, anything is possible. Petrus mengalaminya. Dan kita lihat bagaimana kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, pada saat mereka tetap fokus kepada janjinya Tuhan, mereka masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, hal apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air? Hal yang ketiga bahwa God responds to your faith. Pada saat kita memiliki iman, Tuhan meresponi Bapak Ibu. Pada saat Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Dia tidak coba untuk berenang sendiri. Dia tidak coba untuk memanggil teman-temannya yang masih ada di atas perahu. Tapi yang dia panggil adalah, Tuhan tolong aku. Itu iman. Berapa banyak di antara kita yang sekarang masuk di dalam pergumulan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Atau kita lebih sering mencari cara dengan kekuatan kita. Atau kita lebih sering mencari orang yang mungkin bisa membantu kita. Ataukah kita datang kepada Tuhan, sujud di bawah kakinya Tuhan dan berseru, Tuhan tolong aku. Dan saat dia berseru, Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia serta menyelamatkan Petrus. Amin Bapak Ibu. Iman kita menentukan. Pada saat kita punya iman yang besar kepada Tuhan, kita nggak ragu-ragu, kita nggak sungkan Bapak Ibu. Kita tahu Dia adalah jawaban segalanya. Pada saat kita ada di dalam keterpurukan sekalipun, kita tahu Dia mampu mengangkat kita. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata apa? Tuhan tuh tetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Kalaupun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan terus menopang kita. Amin Bapak Ibu. Don't be afraid. God will respond your faith. Pada saat kita beriman, Tuhan akan responi Bapak Ibu. Dia nggak akan tinggal diam. Saat Musa membawa begitu banyak jutaan orang Israel keluar dari Mesir, dia nggak tahu mesti jalan kemana. Tapi pada saat ada laut yang terbentang di hadapan dia tahu Tuhan akan lakukan sesuatu. Orang Israel boleh berseru mengatakan, apa nih? Kenapa kamu harus bawa kami ke sini? Di Keluaran 14 ayat 13-14 dia berkata, apa yang kamu perbuat Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tapi Musa berkata, jangan takut. Berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan akan diberikan kepadamu hari ini. Dan kita tahu bagaimana laut itu akhirnya terbelah. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan mereka selamat. Pada saat kita memiliki iman kepada Tuhan. Pada saat Musa ada di sana, bawa imannya kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi seandainya tidak ada Musa di sana, yang ada hanya orang Israel bersungut-sungut, yakin mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar. Tapi saat mereka punya iman, mengatakan Tuhan pasti tolong,
Tuhan bergerak Bapak Ibu. Tuhan campur tangan. Ada satu statement yang sering kita katakan, ya. Ini cukup menarik. Waktu itu saya coba iseng-iseng, saya mau tahu siapa sih sebenarnya yang pertama kali mengatakan do your best and let God do the rest. Yuk kita lakukan yang terbaik dan izinkan Tuhan untuk lakukan sesudahnya, selebihnya. Dan ternyata Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, kalimat itu diberikan oleh seseorang yang bernama Benjamin Carson. Dan dia adalah seorang neurosurgeon. Dia adalah dokter bedah. Bukan dokter bedah biasa Bapak Ibu. Tapi dia adalah dokter bedah untuk syaraf. Even at his level, walaupun di levelnya dia yang secara edukasi tinggi dan menjadi seorang dokter bedah, tapi dia masih katakan, there is another power above me. I can do my best. Tapi ada hal lain yang Tuhan bisa kerjakan, melebihi daripada apa yang aku bisa kerjakan. That is faith. Amin. Itu adalah iman. Usaha kita tidak berhenti sampai kemampuan kita aja. Tapi ada kuasa yang datangnya daripada Tuhan yang memungkinkan hal yang tidak pernah kita lihat, hal yang tidak pernah terpikir dalam hati kita, hal yang tidak pernah terpikir oleh kita, hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi itu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, ada satu quote yang diberikan oleh Nelson Mandela. Dan quote ini sungguh luar biasa. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang percaya. Quote ini berkata, "It always seems impossible until it's done." Pada saat kita hidup bersama Tuhan, seolah-olah kayaknya nggak mungkin. Kita jalanin hari-harinya kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Sampai kita sampai di satu titik dan kita berkata, yang nggak mungkin ternyata mungkin loh bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang kita lihat kayaknya nggak ada jalan keluar, tapi ternyata saya sampai juga loh. Sesuatu yang kita pikir kayaknya nggak mungkin deh aku bisa sampai ke titik tertentu, tapi akhirnya sampai juga. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Amin. So build your faith, ya. Bangun iman kita. Iman kita ini seperti yang kita belajar dari kisahnya Petrus. Yang pertama kita harus tahu bahwa iman ini akan mematahkan segala fakta yang ada. Jangan izinkan logika kita membatasi untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada yang berpikir, nggak mungkin. Yuk kita buang kata-kata nggak mungkin itu. Kita pegang yang paling penting apa? That everything is possible di dalam Tuhan. Amin. Buang kata-kata yang mengatakan tidak mungkin. Don't limit God's work with our logic. Ya. Hal yang kedua, kita harus focus our eyes on Jesus. Terus mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus, karena dia yang akan membangun iman kita, dia yang akan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan meresponi iman kita. Pada saat kita beriman, Tuhan gak tinggal diam Bapak Ibu. Dia akan meresponi, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang ditabur pada hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bapak, kami ingin belajar untuk membangun iman kami Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Berikan kerinduan itu dalam hati kami Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang ada di dalam pergumulan Tuhan, kami minta Tuhan untuk turut bekerja campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami hadapi saat ini menjadi media, menjadi medium untuk Tuhan turut bekerja. Dan kami akan melihat banyak saksi-saksi yang akan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dalam kesehatannya, apapun yang kami hadapi saat ini, kiranya Tuhan turut menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. God bless. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Willy Santoso yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 7 Desember 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Frankie Kuncoro. Engkau mengasihani mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka mempunyai banyak masalah, Tuhan. Tuhan, curahkan urapan kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, Jesus. Yesus, Yesus. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Mandarin, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Radi Chandra. GB St. Moritz, pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Waru. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Royal Montonijaya MSC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Sani STH. GBI Am Sutramol pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Frankie Kuncoro. Ibadah Raya onsite di atas disertai dengan ibadah pembunuhan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan TPM yang profesional lengkap service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor rekening 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2025, 6 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, persiapan memasuki tahun 2026, Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. Perekonomian global, metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk ke dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu dan keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran.
Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta.
tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.